Roy Pulver baru saja hendak mengambil roti ketika tiba-tiba sebuah kabel baja menembus dadanya. Sang pembunuh menatapnya dengan pandangan jijik, lalu dengan kejam menyeret tubuhnya pergi. Saat tubuh Roy diseret di tanah, percikan api keluar dari tubuhnya. Namun keesokan harinya, pembunuh yang sama tewas ditembak di tempat yang sama. Roy Pulver sudah mati, tapi entah bagaimana dia hidup kembali. Dia memutuskan untuk membalas dendam dengan cara yang sama seperti dia dibunuh. Untuk mengirim pembunuhnya ke Tuhan, Roy sudah mati 138 kali. Setiap pagi, dia bangkit kembali pada waktu yang sama. Dan setiap kali seluruh kelompok pembunuh bersenjata datang memburunya. Ada yang membawa pisau, ada yang membawa Gatling gun, granat, atau bom. Tak peduli berapa kali dia hidup kembali, dia tidak pernah bisa melewati jam 12 lewat 45 siang. Setiap kali, dia pasti mati dengan cara yang berbeda. Hidupnya seperti terjebak di neraka yang berulang tanpa akhir. Pada kebangkitannya yang ke-145, Roy menyerah. Dia berpikir, kalau aku memang harus mati, kenapa tidak menghabiskan waktu ini bersama anakku? Hari itu, dia berjalan-jalan bersama putranya di mal bawah tanah. Tiba-tiba dia melihat jam 12.50. Untuk pertama kalinya, dia masih hidup setelah waktu itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Pikirnya. Lalu dia menyadari, mereka sedang di bawah tanah, di mana tidak ada sinyal. Artinya seseorang melacaknya. Tak lama kemudian, para pembunuh muncul lagi. Kali ini, Roy tidak melawan. Dia hanya memeluk anaknya erat-erat. Meskipun dia mati lagi, perasaan telah menyelamatkan putranya memberi kedamaian di hatinya. Ketika hidup kembali, dia menangkap salah satu pembunuh dan menanyainya tentang pelacak itu. Tapi pria itu tetap bungkam. Roy lalu menghubungi temannya yang bekerja di perusahaan keamanan. Temannya berkata, kalau ada pelacak, tempat terbaik untuk menyembunyikannya adalah di gigi. Roy teringat, kemarin dia baru saja pasang implan gigi. Mungkin pelacaknya ada di sana. Dia berlari ke kamar mandi, mencabut giginya, dan benar, dia menemukan pelacak itu. Roy kemudian menggunakan alat itu sebagai umpan, sehingga para pembunuh datang sendiri ke perangkapnya. Satu persatu dia mengirim mereka bertemu Tuhan. Sekarang tinggal sang dalang utama. Roy sampai di dinding perimeter, menginjak pedal gas mobilnya, tapi mobil menabrak dinding dan meledak, membuatnya naik ke surga. Pada percobaan kedua, dia menerbangkan mobil sport yang berisi banyak penjaga bersenjata. Mereka menembaki mobil itu gila-gilaan, tapi mobil itu kosong. Roy sudah keluar lebih dulu dan meledakkan seluruh markas dengan tabung gas. Namun kali ini, kapten keamanan ada tepat di belakangnya, dan Roy kembali pergi ke Tuhan. Pada percobaan ketiga, dia membunuh salah satu pembunuh yang mirip dengannya, mencuri identitasnya, dan menyusup ke markas. Tapi di lift, seorang penjaga memintanya menunjukkan kartu. Begitu kartu digesek, sistem menolak aksesnya. Penjaga itu langsung menembak Roy mati. Pada percobaan keempat, Roy menyingkirkan penjaga itu lebih dulu. Tapi di luar, para pengawal sudah siap dengan senjata terarah padanya. Dia akhirnya meledakkan dirinya sendiri, supaya tidak ada